yang menurutku bikin drop adalah pada saat aku memutuskan untuk tidak mengambil jenjang kuliah karena aku lebih mementingkan untuk ini karir yang harus ini kayaknya aku lihat ada change besar di sini. Lebih menjanjikan lah ya. Menjanjikan. Gitu. Aku dan teman-teman seband memutuskan untuk merantau ke Bandung pada saat itu, kota Bandung. Wah, minus banget itu. minusnya. Minusnya itu berdarah-darah, merintih, sakit, udah jadi satu, udah hancur. Seancur-ancurnya. Malam itu kelar show, besoknya aku langsung naik ke lantai atas di tempat ibadah yang biasa kita ibadah. Cuman bisa sujud, nangis sejadi-jadinya di situ udah. Kayak, udah Tuhan aku pasrah deh, mau dibawa kemana udah deh terserah deh. Pada akhirnya adalah audisi Kotak Cari Drummer itu. Dari 900 sekian drummer yang mereka submit, diambil 4 besar dari 900 drummer. 4 besar masuk dan gongnya itu ya tiba-tiba itu dapat DM khusus dari adminnya Instagramnya Kotak pada saat itu. Selamat kamu terpilih menjadi drummer Kotak gitu. Itu nggak masuk akal sih itu. Sangat-sangat nggak masuk akal. Memang dagingku seneng banget, aku nggak bisa munafik. Siapa yang nggak seneng dengan hingar-bingar gitu? Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu spesial yang akan menceritakan bagaimana karirnya di dunia musik. Saya percaya bisa menginspirasi sahabat Solusi semua. Kita sambut sama-sama sahabat lama saya, Gilang NR. Akhirnya kita bertemu di satu frame yang sama untuk menjadi berkat untuk teman-teman yang melihat ini. Amin. Thank you banget sudah datang hari ini. Boleh nggak sih kenalan? Mungkin orang-orang yang suka musik rock kenal sama Gilang. Yang suka drum kenal sama Gilang. Mungkin ibu-ibu yang ada di dapur belum kenal Gilang. Siapa sih Gilang ini? Nama saya Gilang Nanda. Saya lahir di kota kecil di salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu di Klaten ya. Terus saya besar di Semarang dan puji Tuhan bawa sejauh ini ke Jakarta sekarang gitu. Oke, kesibukannya apa? Sibuk ya pasti bermusik, nggak jauh-jauh dari musik. Puji Tuhan masih jalan sama Kotak. Event-event session player juga masih jalan dan pelayanan juga masih jalan, puji Tuhan. Di tengah kesibukan yang sekarang gitu ya, pernah nggak sih ngebayangin akan menjadi Gilang yang sekarang ini? Apakah ini impian dan harapan yang ada sejak dulu? Kalau ngebayangin sama sekali nggak kebayang ya, karena pernah ada satu momen di mana itu benar-benar momen terdrop dalam hidupku sih sebenarnya. Dalam karir maksudnya? Iya, dalam karir ya. Karena memang aku dari kecil dididik untuk bermusik dan sudah mempunyai pola pikir atau vision bahwa kelak gue ini hidup dari musik. Gue besar di musik, gue hidup di musik, bahkan gue bisa menghidupi anak istri gue kelak nanti di musik. Udah sejauh itu gitu. Cuman ada satu momen yang dimana kayak ya balik lagi ya, Tuhan mungkin minta untuk lebih into kali ya gitu. Atau mungkin Tuhan sedang mempersiapkan ya, membentuk hidupmu lebih dulu gitu. Betul. Tapi memang dari kecil drum ya? Dari kecil. Sempat pegang rekor juga kalau nggak salah ya? Ya, puji Tuhan. Rekor apa itu? Tahun 99 itu Museum Rekor Indonesia. 99 kamu itu udah kuliah kan? Iya, 99 itu baru brojol. 99 itu umur 5 tahun. Oke. Iya, umur 5 tahun. Sempat semacam kayak bercandaannya manajernya bokap pada saat itulah gitu. Beneran bisa main drum nggak nih gitu ya. Tapi namanya juga talenta walaupun itu otodidak ya. Terus 5 tahun itu ada salah satu yang punya Museum Rekor Indonesia ngelirik. Terus akhirnya ya udah dites dan segala macem. Puji Tuhan tahun 99 drummer terkecil di saat itu se-Indonesia. Wow. Gitu. Oke. Melihat perjalanan karirmu yang sekarang, melihat Gilang yang sekarang, itu tentu bukan perjalanan yang mudah dan selalu lancar. Nah, sebenarnya kamu mulai karir ini dari mana sih? Exactnya. Ya. Ini sangat menarik ya. Jadi
Kalau ngomongin karir itu memang sudah dimulai dari kecil sebenarnya. Dari orang tua mendidik, dari itu sebenarnya startnya itu ya Museum Rekor Indonesia itu menjadi titik balik di mana akhirnya musik yang menjadi hobi ini akhirnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Ya sebagai penghasilan, pendapatan, sebagai exposure. Bagaimanapun kan butuh value diri dari apa yang sudah dicapai pada saat itu. Akhirnya sempat ngeband kesana kesini, sempat bikin karya kesana kesini, sampai akhirnya ikutin ajang festival kesana kesini. Puji Tuhan pada saat itu boomnya adalah kerjasama dengan salah satu brand itu di umur 7 tahun atau 8 tahun. Begitu. Terus pada akhirnya setelah kontrak itu kelar, tapi ada sedikit minus ya mungkin ya. Ya semua ada plus minus. Mungkin secara karir itu plusnya. Cuman minusnya ya akhirnya berdampak di pendidikan kan. Kayak jadi kurang fokus di pendidikan. Iya, jadi nggak fokus. Jadi yang harusnya sekolah benar pada akhirnya gara-gara sering tur jadi nggak pernah masuk sekolah gitu. Dan sempat tinggal kelas sekali pada saat itu. Karena momen itu pada akhirnya bokap sempat mungkin buat beliau udah enough ya, udah cukup gitu. Cuman kan itu udah kadung ya, udah terlanjur mendarah daging lah ya gitu. Jadi kayak itu menjadi siksaan batin sih sebenarnya. Jadi kalau di stop itu ya. Jadi iya, pada akhirnya di stop. Kamu harus fokus sekolah dulu, minimal sampai kelar SMA. Mau kuliah mau enggak itu urusan nanti. Yang penting kamu kelarin dulu. Ya itu kayak udah nggak ada pegangan hidup aja sebenarnya. Karena bagaimanapun kan musik kan menjadi salah satu bagian ya, setengah hidupku kan, setengah nafasku tuh ya musik. Tapi ya tetap aja nggak bisa meninggalkan itu. Jadi ya secara diam-diam. Ya mungkin bedanya pada awal-awal karir dibangun, orang tua selalu mendampingi. Manggung kemana didampingi. Untuk kerjasama dengan brand, ya beliau ini yang maju gitu. Ya semacam asisten manajer lah ya. Atau semacam manajerku sendiri lah ya. Terus pada saat itu ya udah papa udah angkat tangan, udah lebih, lu fokus aja ke sekolah. Cuman ya masih nyolong-nyolong main gitu. Sampai akhirnya punya band yang di maintenance, terus lulus SMA, akhirnya cabut, sempet ngerantau ke Bandung 2 tahun kalau nggak salah. Itu titik balik yang menurutku bikin drop adalah pada saat aku memutuskan untuk tidak mengambil jenjang kuliah karena aku lebih mementingkan untuk ini karir yang harus ini kayaknya aku lihat ada change besar di sini. Lebih menjanjikan lah ya. Menjanjikan, lebih menjanjikan. Kalau ngomong random ya itu random. Faktor X-nya kita masih belum tahu. Namanya band-bandan kita bermusik kan ya faktor X itu ya. Mungkin faktor X-nya kita mungkin ya Tuhan iya atau enggak gitu aja sebenarnya. Tapi aku lihat kalau ini nggak aku ambil mungkin aku akan nyesal di kemudian hari kalau misalkan ini jadi. Aku pikir seperti itu dan ya udah aku dan teman-teman seband memutuskan untuk merantau ke Bandung pada saat itu, kota Bandung. Wah minus banget itu. minusnya. Minusnya itu berdarah-darah, merintih, sakit, udah jadi satu udah. Kok bisa? Maksudnya kan bukankah ada satu hal yang menjanjikan gitu? Iya makanya kan itu gambling banget. Sebenarnya itu hal gambling yang ya udah sih ini pencarian jati diriku, kenapa enggak aku ambil gitu. Karena aku lihat juga kalau ngomongin secara musik ya, aku lihat bandku ini pada saat ini udah perfect. Dari segala lini tuh udah perfect banget. Secara teknis oke banget. Create lagu oke banget. Semuanya oke banget dan bukan player-player yang kacang gitu. Mungkin orang tidak mengenal, tapi secara value ini player-player yang nggak main-main gitu. Dan gue lihat ini chance-nya oke banget ini gitu. Cuman ada satu dan lain hal, pada akhirnya di 2018 cabut dari band. Ya, drop. Berhasil enggak, ya kan? Minus iya. Semua link-link yang ada di kotaku di Semarang udah out semua. Ya pada akhirnya udah nggak akan dicari dong karena kan udah berapa tahun aku di Bandung. Dan ibaratnya kayak ya udah kalau ataupun ada teman-teman yang membutuhkan tenaga untuk mereka buat event atau apapun itu ya mereka nggak akan inget namaku atau teman-temanku yang satu band itu karena ya lebih baik cari yang di dekat dong ya. Lebih baik cari yang ada di Semarang gitu. Oke. Udah gaun semua, udah hilang semua. Dan itu drop banget di saat kecewa, sakit, nyesel, itu jadi satu semua.
Itu bener-bener ya berat banget 2018. Terus di saat yang berat tersebut, Ya. gimana kamu melewati segalanya? I mean, karirnya tidak sesuai apa yang dipikirkan, gitu. Semuanya minus, network hilang semua. Apa yang kamu lakukan untuk melewati itu semua? Titik dimana konser terakhir farewell show sama bandku yang itu, yang dulu ya. Aku cuma minta satu pada saat itu. Aku minta satu show, itu show farewell. Paling enggak aku kayak say bye sama fans yang udah kita bikin pada saat itu lah ya. Karena cukup kuat fanbase-nya ya, terutama di Semarang ya. Iya betul. Hancur udah hancur, sehancur-hancurnya. Malam itu kelar show, besoknya aku pulang ke Bandung. Balik lagi ke Bandung. Itu show di Semarang ceritanya. Balik ke Bandung, inget banget pagi setelah landing dari bandara. Kebetulan aku di Bandung itu pelayanan juga pada saat itu, tapi masih belum full timer ya. Jadi kayak ya udah Tuhan, aku mau melayani, aku mau mengabdi aja, tapi belum full timer. Nyampe di gereja tempat aku tinggal, aku langsung naik ke lantai atas di tempat ibadah yang biasa kita ibadah. Cuman bisa sujud, nangis sejadi-jadinya di situ udah. Kayak, yaudah Tuhan, aku pasrah deh, mau dibawa kemana udah deh, terserah deh gitu. Ya nggak ada siapa-siapa lagi yang aku mau adu, mau sama siapa, mau sama orang tua aku. Tidak menyelesaikan masalah sama sekali gitu. Bahkan mereka bisa ya kecewa gitu. Ya udah, lu memutuskan untuk mengambil jalan hidupmu dengan kamu tidak meneruskan kuliah. Kuliah dibiayai, hidup aman. Tapi kamu memutuskan untuk kamu nol gitu, cabut gitu. Ya ini resiko yang aku ambil gitu. Ya cuman satu-satunya jalan untuk minimal bikin hatiku lega lah. Ya aku cuman ngadu sama Tuhan gitu. Kecewaku, sakitku, emosiku, semuanya aku cuman bisa lampiasin itu ke Tuhan. Pagi itu inget banget jam 9 pagi. Setelah itu aku cuman ada satu statement yang mungkin ini Allah Roh Kudus yang gerakin gitu ya. Ya udah Tuhan, gini, kalau memang Tuhan maunya aku jaga di bait Tuhan, aku melayani, aku mengabdi sama Engkau. Memang aku nggak dibolehin untuk menyentuh hingar-bingar dunia dalam tanda kutip. Ya udah, nggak apa-apa Tuhan. Yang penting hidupku berguna. Gitu. Lalu setelah itu, setelah kamu berlutut, menangis, mengadu, ada yang berubah nggak sih di hatimu? Maksudnya tadinya kan mungkin marah, kecewa. Apa yang terjadi di hatimu hari itu? Ya tenang pasti ya. Lebih tenang ya? Lebih tenang, lebih enjoy, lebih bisa nerima lah ya kalau kita bilang, lebih bisa nerima. Ya puji Tuhan lebih bisa move on lah setelah itu. Jadi aku akhirnya pelayanan full timer pada saat Full timer itu. di tempat itu. Tapi perlu digarisbawahi ya, full timer ini tidak menjadi pelampiasanku untuk keluar dari band terus full timer, enggak sama sekali. Jadi ketika aku ngeband, penawaran full timer itu udah ada sebenarnya. Udah ada gitu. Dan toh juga kamu tahu sendiri kan, pada saat itu kita juga masih manggung dan udah pelayanan kan. Waktu kita pelayan di Salatiga itu kan aku masih manggung dengan band yang itu. Dan pelayanan ya kita lakuin biasanya aja gitu loh. Jadi ketika akhirnya aku mengambil untuk menjadi full timer pada saat itu, ya aku rasa aku juga ngomong kok Tuhan ini aku bukan pelampiasan ya. Sebenarnya aku bisa akan melakukan hal yang sama lagi sih sebenarnya. Mau nekat-nekatan lagi aja. Cuman sampai kapan aku mau ngelawan kalau emang Tuhan tidak mengizinkan aku di situ gitu. Segimanapun aku lari juga kekejar juga gitu. Ya udah, daripada aku begitu Tuhan nyapain diri aja. Ya udah, aku mending maunya Tuhan kayak gimana, aku ngikut jalannya aja. Kalau Tuhan mau aku di sini, aku di sini deh. Walaupun sebenarnya hatiku tuh enggak, tapi aku mau paksa hatiku. Aku cuma mau nyenengin aja deh maunya Tuhan apa. Karena aku udah berserah ya, bukan menyerah ya. Aku lebih ke berserah. Lalu terjadilah satu momen di mana ada peluang untuk diaudisi sebagai dramernya. Betul. Additionalnya Kotak. Ya. Itu setelah berapa tahun kamu full time? Setahun. Setelah setahun full time, ingat banget itu Januari ya. Januari 2019.
Nah, sebenarnya aku emang udah enggak ada niatan untuk berkarir di dunia sekuler sebenarnya. Sebenarnya. Ya tapi kalau ada chance, apalagi Tuhan suruh ya aku ya udah aja gitu. Memang dagingku seneng banget, aku nggak bisa munafik. Siapa yang nggak seneng dengan hingar-bingar gitu. Tapi ya pada akhirnya aku balik lagi ya gimana Tuhan aja. Kok iya dalam waktu setahun itu khotbahnya almarhum gembalaku itu bapakku ya, Bapak Daniel Cipto almarhum. Selama setahun itu khotbahnya tuh tentang janji menjadi nyata, terus janji yang harus digenapi, menjadi duta-dutanya Tuhan untuk dunia, menjadi terang di tengah-tengah dunia. Dan itu tuh relate gitu, apa yang disampaikan itu tuh relate. Tapi jujur aja, itu tuh menjadi suatu rema. Tapi aku sedikit denial sebenarnya. Yang membuat aku denial seperti ini, Tuhan ngomongin janji, Tuhan ngomongin promosi. Tapi aku nggak ada batu pijakan. Gimana caranya? Masuk akal nggak masuk akal. Aku nggak ada batu pijakan. Segampang ini, oke, kalau emang Tuhan menjanjikan itu, minimal aku punya band atau minimal aku punya project lah, yang dimana di situ kenal banyak link, entah IO, entah LO, entah teman-teman yang punya brand, entah teman-teman yang bikin event, teman-teman yang bikin tour atau apapun itulah yang mereka tuh saling punya koneksi dan itu nol, nggak ada. Terus dari mana caranya biar bisa dikenal banyak orang? Nggak ada, udah. Tapi cuman itu aja, firmannya tuh itu ya, diulang-ulangi firmannya itu aja gitu. Pada akhirnya adalah audisi Kotak Cari Drummer itu. Yang ngasih tahu siapa? Teman-temanku sendiri malah. Teman-temanku ngasih tahu pada akhirnya, udah cobalah gitu. Dan aku sempat ngobrol sama almarhum Pak Daniel gitu. Dan kata beliau satu, ambil kesempatan itu. Ambil. Ini tahun dimana Tuhan itu menggenapi janjinya loh. Karena belum tentu tahun-tahun ke depan itu bisa terjadi. Ingat banget itu yang gue pegang sampai sekarang dan masih ingat sampai sekarang. Akhirnya singkat cerita ikut audisi itu. Dari 900 sekian drummer yang mereka submit untuk jadi itu konsep audisinya kan audisi terbuka ya. Jadi drummer-drummer itu terserah mau milih lagu apa, tapi pada saat itu ditentuin satu lagu, bikin covernya, terserah dengan warnanya si drummer-drummer ini di-share ke Instagram dan mereka upload ke feed dengan hashtag tertentu dan itu ntar di-QC sama manajemen, begitu ceritanya. Oke, dan kamu merekamlah video itu. Betul. Ketika aku merekam, diambil 4 besar dari 900 drummer. 4 besar masuk dan gongnya itu ya tiba-tiba itu dapat DM khusus dari adminnya Instagramnya Kotak pada saat itu. Selamat kamu terpilih menjadi drummer Kotak gitu. Itu nggak masuk akal sih itu. Sangat-sangat nggak masuk akal. Jadi kayak, oh ternyata Tuhan tuh siapin dulu ya gitu. Wadahnya tuh disuruh nyiapin dulu ternyata gitu. Ketika aku ketika manggung pertama gitu nggak yang akhirnya terlarut dalam euforia itu sebenarnya jujur. Justru aku malah ada semacam semacam bisikan lah ya di hati bahwa pengen ngerenung aja dan flashback setahun yang lalu gitu. Ternyata maksud Tuhan tuh itu. Memang ya harus diinjek dulu ya kasarnya. Udah jatuh ketimpa tangga diinjek-injek. Tapi itu salah satu proses gitu. Gimana ya kamu harus punya hati hamba untuk kamu mau diangkat gitu. Terus kamu harus punya wadah yang besar untuk kamu tuh siap. Kalau wadah itu belum siap kayaknya aku nggak akan ada di titik ini dan nggak akan ada momen itu. Yakin aku. Sebenarnya kan kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan ya. Ya betul. Termasuk karir secara sekuler maupun
orang-orang yang full time di gereja itu semuanya kita melakukan di hadapan dan untuk Tuhan. Nah, bagaimana kamu melihat karirmu di dunia sekuler ini kamu lakukan untuk Tuhan? Sesimpel, aku melihatnya gini ya, bagaimana orang-orang di sekitarku tuh nyaman ya dengan kinerjaku aja. Jadi sebenarnya kalian lagi berhadapan dengan talentanya Tuhan gitu loh. Karena aku ngelihat sebenarnya ini bukan gilangnya gitu. Gilang itu cuman alat. Aku tuh cuman alat gitu. Jadi ketika aku lakuin itu maksimal dan mereka senang dengan itu, bahkan mereka lihat gila ya, aku tuh kok kayak ngelihat Tuhan di hidupmu. Aku tuh ngelihat gitu, kayak ada beberapa kesaksian teman-teman kayak kok lu bisa ya gitu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya bisa lah. Siapa yang di belakangku? Gitu gak sih? Ya bisa lah. Ya kan bukan aku. Pada akhirnya kan orang-orang tuh ngeliat, oke, Tuhannya Gilangnya emang luar biasa ya gitu. Tuhannya Gilangnya nggak main-main ya, emang Tuhan yang hidup. Jadi sebenarnya buat aku pribadi kesaksian itu tuh nggak cuman apa yang keluar dari statement gitu loh. Tapi apa yang dari kelakuan kita sehari-hari mungkin tuh bisa menjadi kesaksian buat mereka. Bahkan ya itu tadi karena aku ngerasa aku tuh cuman alat ya. Jadi biarkan mereka tuh lihat sendiri gimana cara Tuhan bekerja lewat aku kan. Gitu. Sesimpel itu. Jadi berkat buat mereka. Jadi berkat buat dunia. Dan enggak sedikit aku bahkan ya secara gamblang sedikit membicarakan tentang ya kebaikan Tuhannya, cara Tuhannya, bla 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 tentang Tuhan. Smooth ya. Karena aku juga menghargai toleransi itu kan. Gitu. Ketika mereka terlalu atau teman-teman pun terlalu kepo atau mungkin mereka terlalu tertarik gitu ya. Barulah aku bisa agak banyak gitu untuk ngasih tahu Tuhan tuh loh. Tuhan Yesus tuh begini loh gitu. Pengenalanmu tuh nanti harusnya begini loh kalau gimana gitu. Tapi sejauh dangkal-dangkalan lah ya aku bilang ya udah kamu lihat aja gimana Tuhan bekerja dalam hidupku gitu. Dan apa yang aku lakukan ya ini ya Tuhan nih gitu. Makanya agak hati-hati. Seperti yang kamu bilang tadi ya, hidup di dunia musik itu kan hingar-bingar. Kehidupan sangat banyak di sekeliling kita ya. Segala godaan, segala tawaran gitu ya. Bagaimana kamu menghadapi itu? Aku punya istri kan sekarang kan. Jadi kayak puji Tuhan aku segala sesuatunya aku ngobrol sama istriku. Apapun itu, aku berusaha. Karena aku pun ngomong, aku nggak bisa menjamin aku bisa kuat. Aku cuma manusia biasa. Yang bisa nguatin aku tuh ya Tuhan sendiri. Dan kamu, istriku yang menjadi penolongku. Jadi kamu yang selalu ingetin aku gitu. Apapun yang terjadi kamu harus selalu ingetin aku. Dan aku mencoba untuk apapun itu terbuka sama istriku. Apapun itu. Kalau bisa kamu ikut. Manggung kemana, ikut event kemana. Ya sesimpel itulah. Gitu. Karena kalau aku nggak menerapkan seperti itu ya aku tidak bisa menjamin gitu loh. Bagaimanapun sekuat aku, kalau aku ngerasa aku kuat, aku takut malah jatuh sih. Karena itu kan sombong ya pada akhirnya, karena ngerasa aku kuat. Dan aku gak mau sombong aja. Aku lebih baik aku ngomong apa adanya. Ya aku lemah, ya cuma Tuhan yang nguatin dan kamu istriku yang ngingetin. Dan yang nguatin aku juga. Itu kan tips secara praktikal ya. Ya. Tapi kalau melalui hubunganmu, relasimu dengan Tuhan, bagaimana itu menjaga kamu dalam hidup? Ini poin yang penting banget dan aku selalu inget banget. Bagaimanapun itu almarhum Bapak Daniel Cipta itu tuh banyak banget ngasih sesuatu ke aku tuh nggak cuma ngomong ya, tapi aku juga ngeliat gimana pribadinya beliau almarhum sendiri sama Tuhan pada saat beliau masih hidup. Sesimpel dia tuh sering banget ngingetin baca Alkitab ya, 5 pasal deh. Kalau kamu capek 5 pasal aja deh nggak apa-apa. Baca Alkitab ya, gitu. Doa ya, apa-apa doa ya. Dan itu tuh otomatis akhirnya ke-capture sampai sekarang. Minimal sebelum bangun tidur, aku berusaha untuk nggak pegang handphone atau nggak fokus apapun dulu. Minimal kayak
ngucap syukur, Tuhan selamat pagi, Tuhan baik. Duduk bentar, baca Alkitab dulu. Kalau misalkan nggak bisa di running 5 pasal, 2 pasal deh. 2 pasal, 3 pasal awal, ntar sebelum tidur aku lanjut lagi. Segampang itu untuk sebenarnya nge-maintenance hubungan sama Tuhan. Sama lebih ke ini. Aku menerapkan di perjalananku, aku manggung kemana, itu pasti ada waktu-waktu kosong banyak ya. Lagi perjalanan kemana gitu. Ketika pas aku lagi nggak tidur gitu, aku lebih banyak ngobrol ya sama Tuhan. Apapun itu, lebih menerapkan untuk aku percaya sih Tuhan itu Tuhan yang asik ya. Tuhan tuh bisa jadi apa aja, bisa jadi sosok yang ya raja, ya bapak, ya kakak, ya sahabat gitu. Tapi lebih nggak tahu kenapa di momen-momen ketika aku lagi kerja di luar gitu tuh sering banget kayak Tuhan tuh sebagai sahabat gitu. Jadi kayak nggak sedikit waktu untuk aku tuh ngobrol gitu. Ya itu cara aku maintenance hubunganku sama Tuhan ya. Apapun itu aku bahas. Tentang pekerjaanku, tentang hubunganku, tentang masalah-masalahku. Bahkan sesimpel, aku lagi nggak ada masalah sih Tuhan. Aku lagi nggak ada problem apa-apa sih. Tapi aku cuma mau thank you ya. Keren loh, gila loh. Semalam itu tuh aku di kota yang aku belum pernah nih. Tapi seru banget Tuhan. Kalau nggak karena Tuhan aku nggak bisa ngejekin kakiku di sini loh. Thank you ya. Sesimpel itu sebenarnya. Cuman mungkin yang bikin malas adalah dagingnya. Mungkin ya aku ngerasain kok ada beberapa waktu yang kok rasanya tuh kayak mau doa aja males gitu, mau baca Alkitab males gitu. Tapi pada akhirnya ya aku maksain daging untuk lu udah melewati semua ini, Tuhan udah banyak ngasih kamu, bahkan kamu dikasih sehat aja, kamu udah puji Tuhan banget tuh. Masa kamu nggak mau ngelakuin hal kecil? Gitu. Dan seberapa hal-hal tersebut membantu menjaga hidupmu dari segala pengaruh dunia? Seberapa besar pengaruhnya? Besar banget, besar banget. Kalau aku nggak lakuin itu, mungkin aku tidak menjamin aku aman aja sih, gitu. Aku nggak menjamin diriku ini tuh bisa tahan dari jerat-jerat tadi. Gitu. Pressure kan tuh banyak ya. Maksudnya pasti. Kan selalu dituntut untuk sempurna. Iya. Dituntut untuk perform. Iya, betul. Gitu. Nah, gimana kamu ngelewatin segala tekanan, segala pressure itu? Iya. Balik lagi ke poin yang aku selalu libatkan Tuhan dalam apapun itu ya, apapun itu. Pressure pekerjaan itu tuh pasti, bahkan gesekan sama orang-orang di tempat kerja itu pasti. Ya kan? Bahkan aku pernah ada momen di saat udah lama sih, ada berapa tahun lalu lah, aku pengen mundur dari ini. Pengen cabut aku. Karena udah terlalu berat nih pressure-nya tuh. Sempet ya? Sempet. Ada tapinya. Ya karena aku ngelibatin Tuhan. Ya udah Tuhan, aku cuman ya gimana? Tuhan maunya kayak gimana? Ini udah parah ini sih. Gitu. Kalau emang Tuhan yang bekerja dan campur tangan di masalahku ini, aku percaya semuanya akan baik-baik aja dan benar. Makanya aku takut untuk tidak melibatkan Tuhan karena aku nggak bisa apa-apa nama Tuhan sih. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Ini bukan omongan klise atau semacam peres ya. Ya karena yang aku alamin tuh begitu, di hidupku tuh ya seperti itu. Jadi apa yang udah gue jalani selama ini, ya ini cuman karena kemurahan Tuhan aja gitu. Mungkin iya ada beberapa proses-proses yang Tuhan minta untuk aku gencar di situ, aku latihan, aku apapun itu secara teknikal ya. Tapi balik lagi, mau segimanapun aku, sejago apapun, kalau Tuhan nggak buka jalan, nggak akan bisa. Mau secapek apapun, aku udah capek loh, aku udah ngelewati banyak hal loh. Aku lakuin itu dengan ya aku ngerasa aku bisa, aku mampu. Nothing, nggak ada apa-apa. Makanya ya daripada aku bodoh, daripada aku kayak keledai gitu kan, lebih baik ya udah Tuhan, aku ngelibatin Tuhan aja. Aku cuma bisa ngelibatin Tuhan karena aku tahu nggak akan bisa ini kalau nggak karena Tuhan nggak akan bisa. Ya aku nggak tahu jalan hidup orang-orang di sana. Mungkin ini case-ku adalah seperti itu. Jadi kayak aku cuma bisa megangin kaki Tuhan aja. Karena aku tahu aku nggak bisa.
kalau aku jalan sendiri dan aku nggak bisa, segala masalahku itu nggak ada Tuhan di dalam, aku nggak yakin bakal beres sih. Karena yang udah begitu. Emang pengalamanku begitu. Jadi aku sama Tuhan itu tuh lebih ke gitu. Jadi kayak ada suatu hal yang, wah ini Tuhan nih. Apalagi, wah ini Tuhan nih. Ya mau gimana? Ya libatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi punya problem atau apapun itulah. Mungkin mereka punya mimpi besar, tapi kok seakan-akan kok nggak ada terobosan gitu. Mungkin belum ngelibatin Tuhan aja gitu. Kadang ngelibatin Tuhan pun kalau sikap hati kita juga masih belum bener dalam tanda kutip juga sia-sia juga gitu. Karena masih ada tendensi ya, masih ada ambisi pribadi kan. Cuman kalau udah ngelibatin Tuhan dan ya udah maunya Tuhan kayak gimana, Tuhan maunya aku kayak gimana, mungkin Tuhan akan merekayasa semuanya itu akan indah gitu loh. Jadi kayak diaturin aja. Karena balik lagi ya, jalan hidupku seperti ini gitu. Jalan hidupku ya benar-benar udah di-create aja sama Tuhan. Dengan ketidakmungkinan dan kemustahilan itu tadi gitu. Ya aku tahu ini Tuhan yang bekerja. Kita kan lagi ngomongin tantangan ya. Mungkin salah satu tantangan adalah harus banyak keluar rumah, sedangkan pasti kangen sama istri, sama anak. Apalagi anak kan lagi momen-momen dimana dia akan banyak melakukan tingkah-tingkah yang lucu. Gimana kamu bisa melewati itu semua ya? Maksudnya kangen istri, kangen anak. Susah sih memang. Kadang ya betul. Ini salah satu tantangan yang secara batin tuh kadang nyiksa ya gitu. Tapi ya makanya aku lebih ke akhirnya menghadapinya dengan pola hidup aja sih. Jadi misalkan kayak aku harus tahu jadwal selama sebulan ini seperti apa, jam-jamnya kayak gimana. Ada waktu yang benar-benar oke banget, itu aku manfaatin maksimal mungkin. Buat istri dan anak? Buat istri dan anak. Dan aku nggak mau diganggu sama sekali gitu. Mau ada kerjaan dadakan atau apa, enggak gitu. Ya udah on schedule aja. Bukan berarti apa-apa ya gitu. Karena ini masih era-era emasku sama anakku nih, lagi lucu-lucunya ya kan. Dan aku nggak mau ngelewatin momen itu. Karena momenku sama papa itu tuh dulu tuh ini banyak yang skip. Dan aku nggak mau ngelewatin itu. Gitu. Makanya ya tantangan juga sih. Iya benar. Tantangan juga. Jadi lebih memilih untuk memaksimalkan waktu yang ada di saat nggak ada kerjaan ya jangan sibuk sendiri gitu ya. Betul. Satu itu. Terus yang kedua kalau emang bisa ngajak mereka untuk nemenin aku kerja gitu ya, deket-deket lah gitu. Aku pasti ajak mereka. Minimal kerja pun tuh aku bisa lihat muka mereka gitu. Turun panggung udah langsung sama mereka gitu. Karena lebih banyak waktu ketika kita nggak bareng kan, karena kerjaku di luar kota banyak dan bisa berhari-hari, bahkan seminggu 2 minggu nggak pulang kayak gitu. Tapi istri mengerti ya? Puji Tuhan istri mengerti ya, karena bagaimanapun ya popok itu kan jadi kebutuhan inti ya. Setuju. Betul ya, iya itu. Untuk anak saya udah nggak pakai popok. Oke. Tadi kan kita sempat ngomong ya bahwa pekerjaan itu pelayan. Ya. Main musik sekuler itu pelayanan. Iya. Main musik di gereja pelayanan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Iya. Ada bedanya nggak sih ketika kamu main di sekuler dan main di gereja? Ada bedanya pasti. Apa bedanya? Kalau di sekuler itu kan nggak spesifik ya, gitu. Kalau di gereja kan spesifik. Kita main gitu, secara lirik ya itu menunjukkan keagungan Tuhan, ya tentang Tuhan aja. Sedangkan kalau sekuler kan enggak gitu. Cuman aku selalu menerapkan bahwa sebelum naik panggung gitu, Tuhan aku lakuin ini buat Tuhan bukan buat manusia gitu. Toh pun ini buat manusia, ini biarkan mereka itu melihat gimana ada Tuhan di situ. Intinya aku lakuin ini tuh maksimal untuk Tuhan. Kerasanya adalah ketika ada gesekan, ketika ada problem atau ada beban, itu baru kerasanya di situ. Jadi kayak poin di mana lakuin untuk Tuhan itu kerasa di situ. Karena kalau nggak megang poin itu, ya udah main ala kadarnya, asal-asalan aja, nggak akan maksimal. Tapi beda kalau ketika inget, lo lakuin buat Tuhan lo, gitu.
Lu lakuin ini buat Tuhan lo. Memang lu main di sini gitu. Lu bukan lagi di mimbar, tapi lu lagi ada di panggung dunia. Tapi lu lakuin ini buat Tuhan lo gitu. Itu akhirnya kayak iya sih. Gue nggak bisa setengah-setengah nih main nih. Ya udah Tuhan, ini yang lagi bikin gondok hati ini nih, tolong singkirin dulu ya gitu. Singkirin dulu ya. Aku mau maksimal buat Tuhan. Pada akhirnya diingetin di situ. Nggak ada bedanya kan? Ya. Tadi kamu bilang bahwa itu ngaruh ke ketika ada kelihatan bedanya ketika ada gesekan, ada problem gitu ya. Ngaruhnya apa? Bedanya apa? Akan secara energi itu ngaruh banget. Secara energi itu ngaruh banget. Secara mood itu ngaruh banget. Pada akhirnya jadi kayak main drum itu tuh nggak bisa performa kan. Nggak bisa lebih maksimal. Lebih keangot-angotan, lebih kayak udahlah gitu. Karena dipengaruhi oleh problem tersebut gesekan tersebut ya. Makanya pada momen-momen itu tuh yang akhirnya ngingetin gue bahwa bener ya kata-kata ini tuh kelakuin buat Tuhan tuh nggak cuman statement ya, nggak cuman basa-basi omongan doang gitu. Dan terbukti di hal-hal seperti ini gitu. Jadi ya udah Tuhan, aku harus maksimal apapun yang terjadi karena aku lakuin ini buat Engkau, bukan buat manusia gitu. Ya, dari setiap pukulanku mungkin orang kagum, tapi mereka secara tidak sadar ya lu kagum sama apa yang lu kagum sama talentanya, lu kagum sama alatnya gitu. Makanya all the glory ya Tuhan. Jadi apapun itu ketika shout dari mereka, ya Tuhan, ini terakan mereka, thank you ya. Kok cuman alat, ini tuh mereka terakin kau secara nggak langsung gitu. Itu yang bikin ini sih, yang bikin kayak oke, lu tetap ini ya karena aku tahu diri aja, aku cuman alat gitu. Sebagai orang yang udah lama melayani gitu ya, kita dulu pernah pelayanan bareng di retreat anak-anak SMA gitu ya, sampai di pelayanan tempat yang besar gitu. Bagaimana kamu melihat dunia pelayanan khususnya musik saat ini? Ada nggak keresahan-keresahan dalam hati kamu? Nah ini poin yang sangat-sangat menarik ini. Terkadang gini, ini aku mungkin sudut pandangku dari seorang musisi ya. Tapi ada musisi yang ada memegang poin-poin gimana hubungan sama Tuhan kan. Gitu. Kadang itu tuh banyak-banyak klise kayak kita lakuin yang terbaik ya. Gitu. Sedangkan tuh kayaknya belum lakuin yang terbaik deh. Sesimpel gini, ngulik aja. Okay. Bener gak? Setuju ya? Ini kita harus sepakat dulu nih di sini nih. Ngulik nggak? Kalian latihan sedetail itu nggak? Aku kadang mungkin ada beberapa teman-teman yang mereka malahan di sekuler aja enggak gitu loh. Cuman di pelayanan doang. Sorry, bukan menghakimi ya, sekali lagi enggak. Aku pun juga masih belajar kok gitu. Cuman kayak waktu lu ya pelayanan. Cuman kayak lu nggak mau do the best gitu. Ya kan? Kayak iya kan yang melayani yang penting dengan hati. Enggak sih, enggak kayak gitu. Kalau lu ngomong lu melayani dengan hati, lu akan lakuin itu maksimal. Ya lu akan kejar segila-gilanya. Lu akan bikin seperfect-perfectnya gitu. Belajar kayak ngulik kayak itu hal simple ya, tapi itu masih jarang terjadi sih. Ya itu keresahanku ya. Keresahanku begitu. Jadi agak-agak klise gitu ngomong kayak ya kok melayani buat Tuhan dengan ya kan Tuhan lihat hati. Ya tapi ya at the end-nya begitu ya nggak lihat hati sih, elunya yang kurang ajar aja sama Tuhan gitu. Kalau kayak lu nggak melakukan yang maksimal buat Tuhan. Big situ. Banyak ya. Banyak itu. Sorry ya, banyak. Sesimpel ngulik sebenarnya ya. Dan itu hanya satu dari sekian banyak hal ya, tetapi kadang bisa kita lihat keseriusannya dari apakah kamu mempersiapkan pelayananmu itu ya. Sepanjang ngobrol ini kan kita berbicara dan melihat bagaimana Tuhan itu Tuhan yang menyertai di dalam karirmu, di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga. Tapi kita mau masuk secara lebih spesifik lagi, bagaimana kamu melihat Yesus Kristus sebagai juru selamat kamu? Betapa kamu, maksudnya seberapa besar kamu mengagumi dan treasure dia, maksudnya menganggap dia tuh pribadi yang berharga buat kamu?
berapa kali aku hidup itu tuh mengalami hal-hal yang menurutku krusial dan fatal ya. Gitu. Dan aku tuh ada sempat bikin satu lagu penggambaran gimana aku lihat Tuhan Yesus tuh kayak gimana, ada di lagu itu. Namanya judulnya Pesonaku. Itu lagu di salah satu EP di band rohaniku pada saat itu di Bandung, AOC Worship. Di situ liriknya tuh tertuang bahwa intinya tuh kayak sahabat aja. Sedip itu. Bener kalau kita kayak nganggep Tuhan tuh kayak kekasih karena emang seromantik itu. Emang segitunya gitu, udah kayak pasangan, udah kayak sahabat. Jadi aku lihat Tuhan itu tuh bener-bener kayak Tuhan tuh fleksibel banget ya. Gitu. Tuhan Engkau yang maha besar aja. Itu tuh bener-bener bisa datang ke hidupku gitu. Si anak antah berantah ini itu tuh dengan kayak sentuhan seorang sahabat yang bisa kayak sedip itu. Makanya kalau membahas Tuhan Yesus itu nggak ada habisnya sebenarnya. Nggak ada habisnya. Bagaimana kalau kamu lagi melihat dan mengingat pengorbanannya? Maksudnya di dalam hidupmu kita manusia yang berdosa, di mana dia seorang pribadi yang rela menjadi seperti kita untuk menebus kita. Bagaimana kamu melihatnya itu? Kalau secara manusia itu gila ya. Gitu. Tuhan mana yang mau berwujud sebagai manusia terus disiksa cuman ya buat kita si kotor-kotor berdosa ini gitu. Kalau nggak saking sayang dan cintanya, Tuhan mana? Nggak ada. Cuman Tuhan Yesus yang bisa begitu. Kebayang nggak cintanya tuh sedip apa sama kita? Sebelum itu terjadi, Tuhan udah tahu apa yang terjadi. Sebelum penyiksaan, penyaliban terjadi, Tuhan udah tahu apa yang dia rasakan. Sakit loh. Ya analogi aja gitu, besok nih aku dipukulin nih sama bokap nih, sakit gini rasanya. Belum kejadian tapi aku udah tahu gitu. Karena aku udah tahu lebih baik kamu menghindar, bener dong. Dan balik lagi, Tuhan dengan keilahannya bagaimanapun hukumnya tetap berjalan. Dia sebagai wujud manusia gitu, pada saat itu tetap bisa ngerasain sakit secara fisik maupun secara mental loh. Dikoyak abis. Cuman buat sayang sama kita. Cuman demi dia tuh sesayang itu sama kita. Gak mau kita lost. Gak mau kita hilang sampai segitunya. Itu menurutku kayak gila nih. Makanya kenapa cinta Tuhan tuh gila itu emang bener. Segila itu. Segila itu. Makanya gak ada alasan untuk kita gak cinta Tuhan gitu loh. Orang tuanya secinta itu sama kita kok. Gitu. Wow. Oke. Dalam berkarir sekarang, kita balik lagi ke karir ya. Tujuanmu sekarang apa? Ada target-target tersendiri nggak? Dan apakah ada satu tujuan yang mulia yang pengen kamu lakukan lewat karirmu? Ya. Sebenarnya muluk-muluk ya, Cuman ini masih dilakuin dalam skop kecil sih. Jadi aku punya salah satu project musik ya, tetap ya, salah satu project musik. Jadi selama sebulan itu kita harus menyisihkan itu bukan kas, tapi lebih ke kayak kita harus kayak menyambangi panti-panti asuhan gitu. Kayak gitu. Dan aku sempat ngobrol gitu sama istriku, nih kalau Tuhan titipin hal yang besar nih buat kita ya, gue pengen banget deh ada kayak semacam, kalau istriku tuh pengen banget kayak ada rumah cancer gitu, karena nyokapnya meninggal karena cancer. Gitu. Kalau aku itu aku tuh nggak bisa banget lihat anak kecil, bayi gitu, paling nggak bisa lah. Itu area sensitifku tuh di situ, paling nggak bisa.
Jadi kayak Tuhan kalau kelak aku dititipi hal yang besar gitu ya, aku pengen bikin kayak semacam apa ya, semacam binaan atau yayasan gitu buat itu anak-anak gitu. Kalau istriku ya itu kayak rumah cancer gitu-gitulah gitu. Dan aku lihat juga apalagi kan kita anak-anak Tuhan ya, yang memang kita harus berdampak buat dunia kan. Oh, mereka-mereka yang aku nggak yakin mereka kenal Tuhan aja mereka bisa kok gitu. Kayak let's say yang terakhir kemarin konsernya Ozzy Osbourne, the legendary heavy metal dunia. Dia bikin yayasan gitu, yayasan Parkinson. Dana konser terakhirnya itu berapa triliun disumbangin cuma buat itu, kayak gila ya. Itu aja bisa, kenapa kita yang anak Tuhan enggak gitu. Itu, tapi ya itu vision ya. Ya, vision. Itu Tapi it's vision. okay, lebih Iya baik kan? punya visi kan? Iya, itu visionnya gitu. Nggak tahu kapan gitu. Ya. Ya tapi itu. Ya. Kita doakan bersama Amin, supaya amin. bisa menjadi dampak lewat apa Amin. yang di planning itu. Amin, ya. amin. Memang muluk-muluk sih, tapi Muluk-muluk. aku tahu Tuhan kan Tuhan kita tuh terlalu besar untuk gitu lah. Tinggal tunggu momen aja Tuhan. Ya udah nih gitu. Semangat selalu. Amin. Thank you Gilang buat waktunya ngobrol Mr. Patudu. di Solusi. Aku percaya sih sahabat Solusi yang mungkin hari ini sedang takut untuk memulai dengan cerita kamu pasti. Amin. Aku berharap dengan ini banyak membuka apa ya, semacam perspektif teman-teman gitu. Oke, thank you so much. Sukses selalu ya. Sukses selalu Mr. Thank you. Patudu. Thank you. Buat sahabat Solusi yang hari ini mungkin takut untuk melangkah. Kamu takut untuk memulai suatu hal karena kamu pernah kehilangan harapan. Dan kamu butuh tempat untuk bercerita, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendampingi kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.